Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillah min syururi anfusina khairul umuri awsatuha wa syarrul umuri muhdatsatuha kullu bid'ata dalalah wa kullu dalalatin finnar. Kullu bid'atu dalalah wa kullu dalalatin finnar. Para pendengar, ketika Nabi Musa datang untuk bermunajat kepada Allah SWT, Allah bertanya, "Ya Musa, mana orang yang aku perintahkan kepadamu untuk kau bawa?" Nabi Musa menjawab, "Tuhanku, aku tidak menemukan seorang pun yang aku lebih baik daripadanya." Tuhan lalu berfirman, "Demi keagunganku dan kebesaranku, sekiranya kamu datang kepadaku dengan membawa seorang yang kamu pikir kamu lebih baik darinya, aku akan hapuskan namamu dari daftar kenabian." Kata ana khairun minhu atau aku lebih baik daripada dia pertama kali diucapkan oleh iblis untuk menunjukkan ketakaburannya. Tuhan menyuruhnya untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam, tapi iblis tidak mau. Ia beralasan, "Aku lebih baik daripada dia. Kau ciptakan aku dari api dan kau ciptakan dia dari tanah." Takabur yang dilakukan oleh iblis pertama kali itu adalah takabur karena nasab, takabur karena keturunan. Menurut Al-Ghazali, di antara beberapa faktor yang menyebabkan orang menjadi takabur dan berpikir aku lebih baik darinya adalah nasab. Iblis adalah tokoh takabur karena nasab yang paling awal. Kebanggaan atau kesombongan karena nasab itu pernah menjadi satu sistem dalam masyarakat feodal. Feodalisme adalah sistem kemasyarakatan yang membagi masyarakat berdasarkan keturunannya. Sebagian masyarakat disebut berdarah biru dan sebagian lagi berdarah merah. Yang dimaksud dengan nasab adalah nasab bangsawan seperti keturunan pada Syahid dan yang mulia. Keturunan pada Syahid yang mulia. Bisa seorang Syahid berbangga dengan nasabnya yang bersambung kepada Rasulullah, dan karena telah membaca hadis-hadis tentang keutamaan para syahid dan berpikir bahwa selain syahid harus merendah dan merunduk kepadanya, bahwa mereka lebih agung dan lebih tinggi dari yang lain, bahwa mereka yang bukan syahid semuanya rendah sama kedudukannya dengan budak walaupun mereka memiliki lebih banyak ilmu dan lebih banyak amal. Dia sebetulnya tidak menyadari bahwa mereka yang bukan syahid itu yang merendah dan mencintainya karena kemuliaan Rasul pada hari kiamat akan dekat dengan Allah dan Rasulnya. Sementara syahid yang terhormat itu dicampakkan dari derajat kaum yang rendah hati dan dari kedudukan mereka. Syahid Dastarib kemudian menceritakan Zaid bin Musa, saudara Imam Ar-Ridha bin Musa, cucu Rasulullah SAW, yang ke-8. Ia membuat kerusuhan dengan membakar rumah-rumah Bani Abbas di Basrah. Karena itu ia mendapat gelar Syahid Al-Naz, Syahid Al-Nar, Syahid si api. Ketika ia ditangkap dan diserahkan kepada Al-Mu'min, Khalifah menyerahkannya kepada saudaranya. Dan di Khurasan, di depan majelis Imam Ar-Ridha, ia membanggakan garis keturunannya. Ketika Imam
Mendengar pembicaraannya, ia berkata, "Hai Zaid, para periwayat hadis dari Kufah telah menipu kamu dengan hadis yang mengatakan bahwa Fatimah memelihara kesucian kehormatan. Karena itulah Allah haramkan zuriatnya, keturunannya dari api neraka. Demi Allah, tidak lain yang dimaksud dengan zuriat di situ adalah Al-Hasan dan Al-Husain dan anak-anak yang dilahirkan dari rahimnya yang suci. Jika sekiranya Musa bin Ja'far mentaati Allah, berpuasa di siang hari dan melakukan sholat di malam hari, dan kamu bermaksiat kepada Allah, tapi kamu berdua datang pada hari kiamat dengan kedudukan yang sama, sungguh kamu merasa lebih tinggi dari Allah." Kemudian Imam Ali Ar-Ridha menoleh kepada muridnya Hasan al-Baghdadi. "Hai Hasan, bagaimana kamu membaca ayat ini? Allah berfirman, 'Hai Nuh, ia bukan keluargamu. Innahu amalun ghair solih. Hasan menjawab, "Ada orang yang membacanya, innahu amila ghaira solih. Ia melakukan amal yang tidak baik." Dan ada yang membacanya, innahu amalun ghair solih. Ia adalah amal yang tidak baik. Siapa yang membacanya dengan innahu amalu ghairi solih? Ia tidak menghitung ia sebagai anak bapaknya. Imam Ar-Ridha berkata, "Sungguhnya benar ia itu anak bapaknya. Tetapi ketika ia menentang Allah, Allah melepaskan hubungan dengan bapaknya. Siapa saja di antara keluarga kami yang tidak mentaati Allah, ia bukan dari keluarga kami." Demikianlah para pendengar yang budiman, semoga kita dapat mengambil iktibar atas kejadian ini. Jadi kita jangan berbangga kepada nasab yang kita miliki. Di sisi Allah hanya amal soleh lah yang bisa membuat orang itu mulia atau tidak. Semoga kita dapat melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya agar kita jadi orang-orang yang selalu diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.